Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Allah, hati kudus saudara yang terkasih, selamat pagi. Saya, Pater Dani, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan lomba membaca kitab suci yang akan dilaksanakan bersama dengan lomba membawakan renungan. Di sini saya akan menekankan beberapa hal penting yang untuk diperhatikan, terutama berkaitan dengan cara membaca kitab suci sebagai seorang lektor. Dalam konteks ini, membaca di dalam sebuah perayaan liturgi. Pertama, seorang lektor atau pembaca kitab suci harus membawa sikap yang baik dan tepat, tentu saja dengan penuh rasa hormat. Ini ditentukan dengan kondisi dan posisi tubuh. Ketika berjalan menuju ke mimbar, dia pertama-tama harus menundukkan kepala, memberikan penghormatan. Yang kedua, dia harus sudah membaca sebelumnya perikop yang akan dia bawakan. Ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, dia membaca secara meditatif atau membaca di dalam hati. Yang kedua, dia membaca secara vokal dengan mengeluarkan suara. Dan yang ketiga, dia mengulangi untuk membaca bacaan itu berkali-kali. Kenapa harus ada persiapan ini? Hal ini penting karena untuk dapat memberi pemaknaan, dia harus memahami duluan apa yang dia bacakan. Beberapa hal lainnya perlu ditekankan dalam cara membacakan itu adalah bacaan yang dia bawakan terangkum di dalam sebuah pewartaan. Ada yang mengatakan ketika seorang lektor sudah membaca dengan baik, ada yang mengatakan jika seorang lektor membawakan bacaan dengan baik, itu sudah merupakan setengah dari khotbah atau homili yang dibawakan. Yang kedua, ketika seorang lektor membaca perikop itu, sebagai contoh, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu sebuah pengumuman dari bagian mana dia membawakan bacaan itu. Maka itu harus diucapkan dengan lantang, seperti seseorang yang mengumumkan sesuatu. Yang kedua, jika di situ ada sapaan, katakanlah ungkapan yang berbunyi saudara-saudari, maka itu harus dibaca dengan menatap pendengar atau saudara-saudari yang disapa. Yang ketiga, di dalam bacaan itu harus ada permainan tinggi rendahnya nada, penegasan-penegasan, dan itu ditentukan dengan bagaimana seseorang mengucapkan kata-kata itu, selain dengan nada yang jelas, tapi juga ada irama, termasuk juga ada penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu. Kemudian yang keempat, diperlukan apa yang disebut dengan eye contact atau pandangan mata si pembaca atau lektor dengan mereka yang mendengarkan bacaan itu. Yang kelima, dia harus menunjukkan pada bagian mana bacaan itu sudah sampai pada saat koma, titik, atau bahkan tanda seru, tanda tanya, dan tanda-tanda bacanya lainnya. Itu hanya ditentukan kalau dia memberi penekanan-penekanan tertentu. Yang terakhir, di bagian akhir dari bacaan itu harus ada bunyi kalimat yang diperlambat, kemudian diberi jeda supaya umat mengetahui bahwa itu akhir dari sebuah bacaan. Sebagai contoh, kemudian Paulus terjatuh dari kuda dan dia mendengar suara yang berteriak, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya
aku. Nadanya diperlambat, kemudian titik. Setelah itu, mengangkat kepala, melihat pada audiens atau umat dan mengatakan, "Demikianlah sabda Tuhan." Lalu dilanjutkan dengan menundukkan kepala, memberi penghormatan, lalu meninggalkan mimbar bacaan. Semua hal itu hanya terjadi dengan baik kalau seorang lektor sudah memahami apa yang akan dia bacakan. Karena itu, seorang lektor tidak punya kesempatan untuk membaca sebelumnya apa yang akan dia bacakan. Justru sebaliknya, dia harus sudah berkali-kali membacakan bacaan itu, sehingga isi dari bacaan itu sudah diendap di dalam batin, atau sudah diingat sebagian besar dalam memorinya. Dengan demikian, dia bisa membaca dengan pemahaman dan juga memberikan pemahaman kepada mereka yang mendengarkan. Demikian dari saya. Masih banyak hal yang kurang, kita bisa mencarinya dalam berbagai sumber. Sekian dan terima kasih. Salam Hati Kudus.